Hari ini saya akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Mas Antonius Edison, Head of Research Astronaci International. Mas Antoni, selamat pagi. Selamat pagi, Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Mas Antoni, dari Nikkei, kemudian juga Nikkei Jepang, Kospi Korea Selatan dibuka positif, ada rebound, tapi memang belum setinggi pelemahan kemarin. IHSG pagi hari ini peluangnya akan seperti apa? Pagi hari ini IHSG masih akan ada pelemahan sementara ke area supportnya di sekitar 6.500 ya, karena posisinya kemarin ditutup melemah dan posisinya juga belum mencapai area supportnya. Setelah mencapai area support, idealnya IHSG masih akan kembali rebound karena posisinya secara keseluruhan trennya masih dalam bullish trend. Masih dalam bullish trend ya. Kalau kita terlepas dari persoalan teknikal, sedikit mengulas Omikron, bagaimana sih Astronaci memandang sentimen ini? Karena dari CEO Moderna sendiri, produsen vaksin, mengatakan bahwa Omikron ini kebal akan vaksin COVID-19. Tetapi dari sejumlah pemimpin dunia seperti Joe Biden mengatakan bahwa sebenarnya jangan terlalu khawatir karena pengaruhnya sangat-sangat kecil. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, dari research kami melihat bahwa Omikron sendiri memang suatu bentuk virus varian baru dengan mutasi sampai dengan 30 varian ya. Tapi dampaknya sendiri memang kami setuju bahwa ini lebih kecil daripada varian-varian sebelumnya karena posisinya bukan core dari virus yakni protein S-nya, tapi hanya merupakan bagian luar saja sehingga dampaknya tidak seserius varian COVID yang sebelum-sebelumnya. Oke, kalau memang tidak seserius yang sebelum-sebelumnya, memang sudah dirasakan oleh market hari Jumat, kompak melemah, IHSG turun 2%. Kemudian Senin menguat, tapi akhirnya tertekan lagi. Apa yang membuat para investor kayaknya begitu khawatir? Ya, kekhawatiran memang dipicu salah satunya dari Omikron tersebut, namun dengan adanya vaksin yang cukup mampu melindungi bahwa dampaknya tidak terlalu parah, saya rasa akan membaik lagi. Lagi pula ekonomi juga di beberapa negara sudah mulai membaik dari COVID yang lalu ya, sehingga harusnya akan tetap kembali rebound untuk market-market. Oke, peluang dari IHSG masih akan rebound dan kemarin ditutup di 6533, hari ini kemungkinan net sell masih akan berlanjut menguji support di 6.500. Begitu ya Mas Antoni ya? Ya. Oke, sebaiknya hal apa yang harus dilakukan oleh investor dari melihat tren indeks harga saham gabungan ini masih akan naik dan sekarang kita berada di support. Artinya kalau diskon ini udah murah gitu ya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Tetap perhatikan area support-support penting ya, karena idealnya window dressing masih akan tetap berlangsung. Astronaci sendiri melihat bahwa nanti Desember masuk siklus Sun in Capricorn, yakni biasanya bullish ya. Tahun lalu Sun in Capricorn IHSG sudah bearish, saat ini waktunya untuk bullish sehingga sampai Januari nanti IHSG harusnya akan masuk ke rally. Oke, tampaknya sentimen apapun yang terjadi mungkin hanya akan mengoreksi IHSG sesaat, tapi trennya akan tetap naik. Kita lihat lagi kalau tahun depan seperti apa. Tapi paling tidak akhir tahun IHSG targetnya ke level berapa dari Astronaci? Akhir tahun targetnya tetap di area 6.700 untuk IHSG. Oke, 6.700 saja ya yang sudah dicapai beberapa waktu lalu berarti ya? Ya. Kalau dengan peluang tersebut, saham-saham yang Anda rekomendasikan lebih banyak ke saham apa nih sektornya? Astronaci ada saat ini sektor yang lagi untuk mencapai support di trading, ada sektor poultry ya, ada Java, Cepin, kemudian kita tetap pegang perbankan seperti BRI, kemudian ada lagi yang untuk trading ITMG dan Arto. Oke, kita tampilkan data selengkapnya pemirsa. Berikut adalah saham pilihan dari Head of Research Astronaci International. Selengkapnya dapat Anda saksikan di layar televisi, di mana Java direkomendasikan beli dengan support 1540, resisten 1770. Cepin buy 5.625 sebagai support, resisten 6.750. ITMG buy dengan support 19.700, resisten 25.400, dan Arto buy 14.500, resisten 19.000. Dan semuanya ini adalah buy. Range-nya cukup lebar-lebar ya, Mas Antonius. Kita ke Cepin terlebih dahulu atau pakan ternak, karena dua-duanya nih masuk Java, Cepin. Ya.
Dari sisi teknikal kami melihat bahwa Cepin rebound cukup keras ya kemarin, dan idealnya masih akan ada upside sampai dengan resisten berikutnya sesuai rekomendasi tadi, yakni di area 6750 untuk Cepin. Namun secara tren memang Cepin sendiri masih dalam bearish pendek, belum terbukti untuk rally panjang, sehingga sifatnya hanya trading saja sementara. Iya, kemarin Untuk Cepin. naik 6% lebih ya, 6,5%. Tapi masih Ya. dalam fase bearish, cuma sementara ya. Ya. Oke, untuk itu Anda merekomendasikan ini masih ada peluang untuk Cepin ke 6.750. Masih cukup lebar mengingat kemarin posisinya 6.075 ya. Ya, betul. Buy di level-level sekarang? Ya, baik di level sekarang sampai dengan area 6.100. Sampai dengan 6.100. Cepin tidak akan menarik kalau dia turun ke level Tadi di area supportnya di 5625. 5625. Oke. Kemudian seberapa menarik Java? Oke, Java seperti kita lihat kemarin mencoba rebound, tapi kembali terkoreksi ya, terdampak aksi profit taking. Namun Java dengan adanya potensial rebound masih akan memiliki kesempatan untuk upside ke area resisten 1770 selama dia tidak kembali melemah di bawah area supportnya di 1540. 1540 lebih baik di cut loss ya. Kemudian peluangnya masih di 1770. Ya. Mengapa ada Java dan juga Cepin tapi tidak ada Mine? Untuk main masih dalam tren yang sideways, jadi main tidak kami pilih Rekomendasikan. sebagai Oke. rekomendasi. Dari sejumlah saham-saham pertambangan, Anda memilih ITMG. Apa yang menarik dari ITMG? ITMG saat ini sudah mencoba menembus area resisten minornya, dan ITMG juga terbentuk suatu pola bullish rally sehingga ITMG memiliki kesempatan untuk kembali melanjutkan rally. Kami melihat koreksinya sudah selesai dan target resistannya 25.400. 25.000. Oh, 25.400 sekarang masih di Ya. 21 ribuan. Ya, upside-nya cukup menarik. Cut loss hanya jika turun di 19.700 ya. Ya, betul. Baik, untuk ITMG. Oke. Ada nggak sih emiten lain yang sejenis dengan ITMG dari pertambangan yang juga Anda rekomendasikan? Atau memang saat ini yang menarik secara teknikal ITMG? Ada sebenarnya Adaro cukup menarik juga ya. Teknikalnya mirip dengan ITMG dan dia masih di area sideways sementara. Sebelum kembali rally, dia memiliki support di area 1635 ya. Target rally-nya sampai dengan area 1900. Namun dia baru akan rally setelah menembus resisten minor di 1700-an. 1750, sorry. Oke, jadi bagi yang agak ragu-ragu masuk ke emiten tambang batubara, Adaro boleh direkomendasikan, tetapi tunggu break ya 1750 untuk lebih Ya, yakin betul. ya. Peluangnya Betul. ke level tertinggi. 1900. Iya, 1900 level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Ya. Baik, itu dia untuk Adaro pilihan selain ITMG. Dan yang terakhir rekomendasi dari Astronyaci adalah Arto. Ya, Arto saat ini sudah mulai mencoba rebound dari sideways-nya ya, dan Arto memiliki kesempatan untuk upside sampai dengan area resisten 19.000 selama mampu bertahan di atas area support 14.500. Oke, di atas 14.500 menarik untuk melihat Bang Jago atau Arto ya. Ya. Kalau dipegang agak lama, Arto ini masih oke tidak? Masih, karena posisinya masih dalam tren bullish yang cukup lebar ya. Jadi Arto masih memiliki kesempatan untuk ditahan cukup lama. Oke. Arto masih bisa ditahan, target berikutnya di level berapa? Target idealnya untuk Arto posisi di area 26.000 ya untuk Arto. 26.000 ya untuk Arto. Ya. Baik, itu dia rekomendasinya untuk saham pilihan pada pagi hari ini. Saya mau ke emiten update. Kami mengangkat mengenai BIRT. Di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, BIRT ini melawan arus dengan mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan, tetapi biasanya kan BIRT ini belakangan agak kurang menarik. Nah, yang menjadi perhatian adalah pemilik sahamnya begitu ya. Purnomo Prawiro menambah
pembelian saham di emiten BIRT. Anda melihat BIRT ini menarik untuk diakumulasi tidak, Mas Antonius? Secara keseluruhan BIRT ini memang masih rally ya, tapi sudah mulai masuk area resisten. Jadi sebaiknya kalau mau akumulasi sedikit-sedikit dulu, dicicil dulu, sampai tunggu terlihat suatu bentuk koreksi yang cukup signifikan, baru nanti ambil buy on weakness. Daerah support yang bisa diperhatikan adalah area 1.500 ya untuk Arto. Di area situ mungkin kita bisa akumulasi. 1.500 bisa akumulasi ya. Menjelang IPO dari Gotoh, ini kan Gotoh berencana untuk IPO dalam waktu dekat ya. Kira-kira bisa di hold sampai level tersebut tidak? Karena kan BIRT juga ada kaitannya nih dengan Gotoh. Ya, saya rasa bisa ya, karena posisinya yang lalu juga suatu emiten yang berkesinambungan dengan emiten lain seperti MTEL tidak selalu sejalan ya. Tapi saya rasa dengan price action yang ada, BIRT mampu koreksi dulu ke area 1.500-an sebelum kembali rally.